Tetapi kalau wadah diri kita ini belum siap, kodamnya juga tidak mau atau belum mau berkomunikasi dengan kita. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai kodam, yaitu alasan-alasan mengapa kodam kok belum mau melakukan komunikasi dengan kita. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan banyak cara agar kodam yang kita miliki itu mau berkomunikasi dengan kita. Tetapi memang ada kalanya kodam itu belum mau berkomunikasi. Nah, ini ada alasan-alasan tertentu sebenarnya kodam itu belum mau melakukan komunikasi dengan kita. Alasan yang pertama adalah karena umur. Nah, ini penting sekali. Jadi, soal umur ataupun usia itu juga berpengaruh terhadap mau tidaknya kodam itu berkomunikasi dengan kita. Nah, yang kita maksud ini adalah kodam yang menjaga diri kita sendiri. Kadang ada orang yang umurnya itu masih muda. Nah, kemudian dia mempunyai keinginan yang kuat agar bisa berkomunikasi dengan kodamnya. Nah, tetapi kodamnya belum mau untuk komunikasi. Karena apa? Memang kodam ini sudah tahu, sudah paham betul bahwa orang yang dijaganya atau tuannya ini tadi memang belum cukup umur. Jadi ini umur dengan keinginan berbeda. Keinginan kita mungkin pengen, nah, tetapi kalau memang belum saatnya, nah ya tetap belum bisa berkomunikasi dengan kodamnya. Ini yang pertama, alasan pertama. Kemudian alasan yang nomor dua adalah kesiapan daripada wadah diri kita. Kadang-kadang keinginan kita itu juga sudah kuat, tetapi wadah kita yang belum siap. Nah, keinginannya saja yang tinggi, yang kuat, supaya pengen atau bisa berkomunikasi dengan kodamnya. Tetapi kalau wadah diri kita ini belum siap, kodamnya juga tidak mau atau belum mau berkomunikasi dengan kita. Maka untuk menyiapkan wadah diri kita itu maka harus berproses. Ada proses-proses tertentu, ada ritual-ritual tertentu untuk memperbesar wadah kita atau mempersiapkan wadah kita. Yaitu dengan cara banyak memperbaiki diri dan juga dengan cara membersihkan diri kita. Di samping itu juga harus menambah amalan-amalan tertentu ataupun juga memperbanyak ibadah-ibadah tertentu. Bisa dengan cara berzikir, wirid, puasa, nah, dengan bersemedi, sering bertafakur, nah, semacam itu. Itu cara untuk mempersiapkan wadah diri kita. Supaya kodamnya itu tadi, kalau keinginan kita ingin berkomunikasi dengan kodam, kodamnya juga mau berkomunikasi dengan kita. Maka harus dipersiapkan dulu wadah diri kita itu tadi. Itu alasan yang nomor dua. Karena memang wadah kita belum siap. Kemudian alasan yang nomor tiga adalah karena tingkat keilmuan yang kita miliki, nah itu juga belum maksimal. Yang artinya memang energi, kalau keilmuan kita belum maksimal, energinya kan rendah. Nah sementara kalau kodam
yang mendampingi kita itu energinya tinggi, belum selaras. Maka harus sinkron dulu. Nah, untuk menyelaraskan energi panjenengan dengan kodam itu tadi, maka keilmuan panjenengan juga harus panjenengan tingkatkan atau dimaksimalkan. Nah, ini masalah keilmuannya. Dan wadah, jadi wadah yang kita miliki, terutama wadah keilmuan, ya, itu juga harus kita perluas. Yang artinya kalau wadah keilmuan kita sudah luas, berarti keilmuan kita juga meningkat. Nah, itu. Caranya bagaimana? Sebenarnya juga hampir sama dengan mempersiapkan wadah diri kita tadi. Ini keilmuan-keilmuan tertentu. Contohnya begini. Ini seumpama amalan kodam tentang harimau putih ya, macan putih, maung budas. Nah, ini kan amalannya khusus. Lah kalau amalan khususnya ini tidak ditambah atau tidak dikencengin lagi atau tidak dirutinkan lagi, ya nanti kodamnya ini, kodam macan putihnya juga belum mau berkomunikasi dengan kita. Makanya harus selaras dulu, harus seimbang, selaras, sinkron. Makanya keilmuan tadi harus ditingkatkan, dimaksimalkan. Yang dimaksud di sini adalah keilmuan tentang kodam tadi untuk mendapatkan kodam macan putih tadi. Nah, itu. Yang ketiga itu alasannya masalah keilmuan. Kemudian alasan yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah karena kurangnya kesadaran diri kita terhadap kodam yang mendampingi kita. Jadi kita tidak sadar bahwa kita itu didampingi kodam tertentu. Makanya harus menyadarkan diri kita dulu bahwa oh saya ini mempunyai kodam singa seumpama. Ya maka harus sadar kalau kita ini dijaga oleh kodam singa. Sehingga ketika kita sudah sadar semacam itu, nanti untuk berkomunikasi dengan kodam kita ya mudah saja. Kalau kita tidak menyadari adanya kodam singa dalam diri kita atau yang membantu kita, ya tidak bisa untuk berkomunikasi. Nah itu. Dan juga bisa dikatakan kurang kesadaran diri itu juga karena kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Entah itu pekerjaan, entah itu masalah rumah tangga, masalah persoalan-persoalan, itu. Atau juga bisa karena kita terlalu banyak kesalahan atau banyak dosa. Itu juga bisa menghalangi dan juga bisa kodam itu belum mau berkomunikasi dengan kita. Nah, itu yang nomor 4, karena kita terlalu banyak berdosa atau banyak membuat kesalahan sehingga kurang sadar diri. Nah, kemudian alasan yang selanjutnya kodam itu belum mau berkomunikasi dengan kita adalah karena kurangnya pemahaman diri kita. Jadi kita belum paham betul terhadap diri kita. Masih labil istilahnya, jiwa kita belum bisa tenang. Nah, kalau kita masih labil untuk komunikasi dengan kodam juga sulit. Makanya harus memahami diri kita dulu. Lah untuk paham terhadap diri kita, cara yang terbaik juga harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu supaya paham akan diri kita. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan cara memperbanyak amal ibadah, nah, sesuai dengan agamanya masing-masing ini ya. Suka membantu orang lain, suka bersedekah,
suka tirakat. Nah, itu akan lebih mempermudah dan juga akan lebih mempercepat supaya kodam yang menjaga kita itu tadi bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi itu tadi ada alasan-alasan mengapa kodam itu belum mau berkomunikasi dengan kita. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa panjenengan jadikan sebagai tambahan wawasan dan juga tambahan pengetahuan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.